antara mereka, melainkan Allah turunkan kepada mereka ketenangan, sampai saking tenangnya sampai tidur. Benar nggak? Makanya ketika orang sulit tidur, susah untuk tidur, istilahnya apa susah tidur? Insomnia, bukan amnesia, bukan. Insomnia, susah-susah beli obat tidur segala macam. Ya, dia datang ke majelis ilmu tidur lah. Ya, ini bukan, ini hanya candaan. Penuntut ilmu, majelis ilmu, di situ Allah turunkan ketenangan dan rahmat. Para malaikat ikut berdatangan, mengadakan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut hambanya yang berada di majelis ilmu tersebut di sisi para malaikatnya yang mulia. Kita saja di dunia ini kalau disebut oleh presiden, wah bangganya minta ampun. Sudah di suatu majelis, di para pejabat, para menteri, disebut nama kita. Fulan adalah orang yang baik. Fulan adalah orang yang berprestasi. Bangga minta ampun, masuk TV, dibanggakan, dipiralkan. Bagaimana Rabbul Izzati wal Jalalah menyebut-nyebut kita, para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu di sisi para malaikat yang mulia. Maka patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Dan menuntut ilmu ayolah ikhwah, belajar adalah suatu hal yang harus kita lakukan untuk menggapai keselamatan. Karena sebenarnya kita sedang mengemban amanah yang sangat besar, yang bahkan amanah tersebut telah ditawarkan sebelumnya kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Ditawarkan Allah Subhanahu wa taala amanat yang besar ini menjadi khalifah. Tidak ada yang sanggup, takut. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawat wal ardi wal jibal." Kami telah kemukakan amanat, kami telah tawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka semuanya enggan, khawatir, takut untuk mengemban amanah tersebut. Takut kalau mengkhianatinya, khianat terhadap amanah tersebut. Takut. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamalahal insan. Kita para manusia berani kita mengemban amanah tersebut. Dan Allah memberikan sifat kepada manusia, al-insan adalah innahu kana zaluman jahula. Ya, sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kita bodoh ya ikhwah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kita lahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Makanya Allah menjadikan kita, bagi kita ini adalah pendengaran. Allah berikan kita nikmat mendengar. Wal absar, penglihatan. Wal afida, hati untuk berpikir, untuk merenungi ayat-ayat Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Di antara nikmat tersebut kita gunakan untuk menuntut ilmu. Makanya ada ungkapan, ilmu itu
Didapat dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus belajar memang. Tidak ada istilah anak fulan, anak kiai lahir langsung jadi kiai. Anak mudir misalnya. Ngapain amat capek-capek belajar jadi kiai? Belajar di pondok. Ayahnya seorang mudir. Tapi kenapa? Dia harus belajar karena ilmu ya ikhwan. Tidak bisa langsung kita dapatkan tanpa usaha. Kita mimpi atau tidur terus bangun langsung jadi ulama. Tak mungkin. Maka ilmu didapat dengan belajar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertanyaannya, kita sudah merasa belajar lama, bertahun-tahun. Dari SD atau bahkan sebelum SD kita sudah belajar cara membaca Al-Quran, belajar sholat dan sebagainya. Ada yang sudah mondok dari TK, ya di pondok pesantren ini dari TK sudah ada. Lanjut ke SD belajar lagi. Lanjut ke SMP, MTW atau SMA nanti TSN. Belajar sampai lulus. Tapi terkadang seseorang yang sudah belajar ilmu tetapi belum merasakan efek atau pengaruh baik dari ilmu. Dia merasakan ana sudah belajar lama, tapi kok ana merasa belum tenang. Bukankah tadi katanya kalau menuntut ilmu akan turun ketenangan? Tapi kok ana malah gelisah di pondok ini, nggak betah belajar ini. Kenapa? Rasanya belajar itu capek sekali, sulit sekali, bosan sekali, pengen cepat-cepat libur. Hari Selasa KJP lagi. Seakan-akan kita merasa muak, merasa bosan dengan belajar, dengan majelis ilmu. Apa yang salah dalam diri kita? Yang seharusnya semakin kita sering belajar, semakin sering kita duduk di majelis ilmu, semakin cinta kita dengan menuntut ilmu. Tapi kok kita merasa malas? Ada apa ya? Makanya di sini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana memuliakan ilmu, ta'zimul ilmu. Bagaimana memuliakan ilmu? Bisa jadi kenapa kita tidak semangat, kita loyo, kita futur, kita tidak bersemangat dalam belajar, karena kita tidak tahu kedudukan ilmu tersebut, kemuliaan dari ilmu tersebut. Kita analogikan seperti ini ya ikhwan. Seseorang yang dia tidak tahu akan nilai sebuah uang. Misal orang tinggal di pedalaman, dusun, pedalaman, orang yang belum mengenal dunia luar. Dia tidak tahu bahwasanya emas itu berharga. Dia tidak tahu uang itu berharga. Yang dia tahu hanya saya bisa makan, ini bisa dimakan, ini tidak bisa dimakan. Saya bisa hidup kalau makan ini, atau saya bisa minum ini. Dia tidak tahu bahwasanya uang itu berharga, emas itu berharga, dan yang lainnya itu berharga. Maka mereka tidak akan susah payah mencari uang ataupun emas tersebut. Ketika ditawarkan pun, mereka tidak akan mau mengambilnya. Buat apa? Selama ini Anda bisa hidup, Anda bisa makan, bisa tumbuh sampai besar. Dia tidak merasa butuh dengan uang, tidak merasa butuh dengan harta tadi, karena tidak tahu nilainya, tidak tahu harganya. Ya, contoh saja anak kecil yang belum mengerti tentang uang, yang belum ngerti ya, dikasihkan pilihan uang 100.000, dikasih pilihan duanya adalah permen atau coklat yang dia senangi. Mana yang dia pilih? Dia akan langsung pilih depan matanya yang bisa langsung dimakan, ambil langsung makanan. Ya, kecuali kalau sudah tahu nilai uang, jangan pilih-pilih uang ya. Ini permisalan ya ikhwan.
Maka saat ini kondisi kita ini jangan-jangan seperti itu. Kita hanya bisa melihat yang zahir saja. Oh, ini punya manfaat, langsung bisa dipakai. Oh, ini manfaatnya tidak terlihat. Seakan-akan belajar menuntut ilmu ini tidak terlihat. Tidak menambah sesuatu kekayaan. Tidak menambah sesuatu harta bagi kita. Karena ini keimanan, ya. Kita lebih bersemangat ngantri dapat makanan. Biar kemarin pas ketika ada makanan langsung tulak tobur santri antrian panjang, takut khawatir nggak kebagian. Karena bisa langsung bisa dirasakan manfaatnya. Kalau Anda dapat makanan ini, Anda bisa kenyang, Anda bisa menikmati kelezatan makanan tersebut. Takut kalau nggak kebagian. Berbanding terbalik ketika kajian sebelum berbuka. Dipanggil dahulu. Ila jami'ut tullab, alaikum an tadhhabu ila al-masjidil an. Li'anna al-muhadir qad jaa'a. Muhadirnya langsung duluan datang, gurunya yang datang lebih dulu, muridnya belakangan. Tidak merasakan suatu harga dari ilmu tersebut. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan belajar sama-sama di sini. Ya, sebuah kitab yang dikarang atau yang disusun oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Qala al-musannif waffaqahu Allah taala. Berkata penulis, yang mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai dengan basmalah. Dan ini adalah kebiasaan para ulama. Memulai risalahnya, mulai kitabnya dengan ucapan basmalah. Iktidaan dengan mencontoh sunnah, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan alhamdulillah wassalat wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama. Beliau hafizahullah memulai dengan ucapan rasa syukur, hamd, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga syahadatain, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala amma ba'du. Kemudian beliau berkata amma ba'du. Adapun salat. Ini baru muqaddimah ya, kita baca muqaddimah dan kita ambil sedikit manfaat, atau mudah-mudahan bisa mengambil manfaat yang banyak dari yang sedikit ini. Qala Syekh, fa inna hadzal 'abdi min al-'ilmi mawqufun 'ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya kadar ilmu seorang hamba itu tergantung dari kadar rasa pengagungannya terhadap ilmu. Kami ulangi, kadar keilmuan seorang hamba itu tergantung kadar kepengagungannya terhadap ilmu. Faman imtala'a qalbuhu bita'zimil ilmi wa ijlalihi salaha an yakuna mahallan lahu. Barang siapa yang mengisi hatinya terisi dengan pengagungan terhadap ilmu dan penghormatan terhadap ilmu, maka sudah layak hatinya tersebut untuk menjadi wadah ilmu. Nah, nanti maka yang pertama nanti ada tips ya, bagaimana menggapai atau bagaimana cara untuk bisa menghadirkan perasaan pengagungan terhadap ilmu. Jadi ketika hati sudah terisi dengan pengagungan, rasa pengagungan terhadap ilmu, maka sudah layak hati tersebut untuk menjadi wadah bagi ilmu. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi,
sebagaimana kadar pengurangan pengagumannya terhadap ilmu, semakin dia tidak merasa terhadap ilmu, tidak butuh terhadap ilmu, tidak merasa butuh, tidak ada pengagungan terhadap ilmu, yanqusu hadzul 'abdi minhu, semakin berkurang ilmu yang ada padanya. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilm, sampai di titik di mana di hati orang tersebut tidak ada sesuatu pun dari keilmuan. Tapi di sini beliau memberikan penjelasan, memberikan syarah ilmu yang seperti apa yang dimaksudkan. Wal ilmu al muradu huna huwa al ilmu nafi' alladhi yuwarrisul ilma amala, yuwarrisul amala atau yurisul amal. Ilmu seperti apa yang dimaksudkan oleh Syekh di sini? Jadi beliau menulis risalah kemudian mensyarah sendiri, ya, memberikan penjelasan tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah bukan sekadar ilmu, ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan atau membuahkan amalan. Jadi belajar ilmu tidak sekadar belajar dapat ilmu, ya, ilmu yang mewariskan amalan. Wa tajalla anwaruhu ala sahibihi fahman, tanpa cahaya keilmuannya pada sang pemilik ilmu tersebut, fahman wa islahan wa da'watan wa irsyadan. Jadi tergambarkan ilmu yang dia miliki tadi, terpancarkan cahayanya dari pemiliknya, baik dari segi pemahaman, memiliki pemahaman yang benar, islah dalam perbaikan, dia memberikan manfaat untuk dirinya dan juga orang lain, tidak cuek terhadap kesalahan atau maksiat yang dilakukan orang lain. Dakwah, dia mengajak orang lain untuk beramar ma'ruf, wa irsyadan, memberikan pengarahan, memberikan nasihat kepada sesamanya. Itu ilmu yang bermanfaat. Fala yuradu bila ilmi mujarradu jam'il ma'lumat, maka bukan yang dimaksud ilmu di sini sekedar mengumpulkan pengetahuan. Ngapa belajar bahasa Arab? Ya supaya bisa, kan? Ya, supaya bisa bahasa Arab, bisa keren. Kalau jauh-jauh berangkat ke Mekah atau Madinah bisa ngomong bahasa Arab. Kenapa baca Al-Quran atau menghafal Quran? Ya supaya kalau ditanya ayat ini tahu. Supaya kalau bisa ikut lomba, bisa ada lomba bisa ikut. Sekedar mengumpulkan pengetahuan. Lah, bukan itu yang dimasukkan ilmu di sini. Fa innaka tara minal khalqi man la yuqim ta'zimal ilmi wa ijlalihi fi qalbihi wa tarahu haizan syai'an minal ilmi. Karena terkadang kita melihat ada orang yang seakan-akan itu tidak ada rasa pengagungan terhadap ilmu di dalam dirinya. Tidak ada rasa penghormatan terhadap ilmu. Tetapi kita melihat seakan-akan dia punya ilmu. Secara tampak, secara zahirnya dia itu orang berilmu. Hafal Al-Quran sampai titik di mana posisi ayatnya dia hafal. Mau mundur, mau maju, hafal. Ditanya ayat ini, ditanya hadis ini, tahu. Seakan dia memiliki suatu ilmu. Lakinnal ilma alladhi hazahu mawqufun 'alal ma'lumati faqat. Tetapi ilmu yang dia dapat, ilmu yang dia punya hanya terbatas pada sekedar pengetahuan, wawasan saja. Jadi belajar ilmu, menuntut ilmu bukan untuk sekedar menambah wawasan. Belajar ini, belajar itu cuma supaya bisa mendapatkan wawasan. Fala tajidu li hadzal ilmi asaran fi amali. Makanya orang yang seperti ini seakan dia berilmu,
Nilai di raport besar, tidak diragukan lagi. Hafalan banyak, tetapi tidak memberikan pengaruh terhadap amalnya. Gak bisa kita lihat apa efeknya dia belajar selama ini. Tidak terlihat. Dia belajar ilmu, hafal dalil, tapi dia tidak amalkan yang dia telah hafal. Hafal dalil, la yasrubanna ahadun bikum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Hafal, tapi tetap makan sambil berdiri, sambil jalan makan. Ya, makan bawa piring sambil jalan, lari-lari. Dia tahu ilmunya, tidak diamalkan. Man ghasya falaysa minna, hafal. Barang siapa yang menipu, barang siapa yang membuat curang, bukan golongan kami. Tetapi ketika ujian masih mencontek, masih lihat buku diam-diam tanpa pengawasan. Ilmu sekedar wawasan, ada di kepala, ada di lisan, tapi tidak ada di hati. Tidak juga terlihat dalam dakwah. Tidak ada terlihat dalam dakwah, mengajak temannya ataupun islahihi, dalam perbaikannya terhadap umat. Temannya tidur cuek, padahal sudah iqomah, dibiarkan saja. Saudara macam apa yang membiarkan saudaranya jatuh di dalam kebinasaan? Kita lihat ada saudara kita, di depannya ada lubang, dia hendak berjalan, kita tidak beri peringatan kepada dia, kita biarkan jatuh-jatuhlah, mati di sana. Ya ikhwah, mana rasa kepedulian kita terhadap saudara kita? Sementara kita sudah hafal dalilnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Ingat urutannya. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Itu urutannya. Bukan langsung yang penting dengan hati aku sudah mengingkari berejolah kamu. Lah. Ya. Yang pertama kita lakukan dengan tangan. Misalnya, biar mudah ngerti. Ada kawan kita tidur, kita bisa bangunkan dengan tangan. Ya akhi, jangan perlu dikepak palanya. Marah ya kamu. Kita bangunkan pelan-pelan. Ya akhi, sudah qomat, ayo berangkat masjid. Kalau ini ada dalam diri kita, insya Allah, walaupun sedikit antum belajar di pondok ini, kalau sudah teramalkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah menjadi ilmu yang bermanfaat. Muslim itu tidak cuek terhadap muslim yang lain. Kita itu ibarat satu tubuh. Kita harus punya kepedulian terhadap sesama saudara kita. Maka ilmu yang bermanfaat melahirkan manfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Jadi ilmu yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar menambah wawasan. Ya, kita lanjut. Faman 'azzama al-'ilma lahat anwaruhu 'alaihi. Makanya ketika seorang sudah mengagungkan ilmu, cahaya-cahaya keilmuan itu akan menyinarinya. Akan tampak cahaya ilmu tersebut. Wa wafadat usulu fununihi ilaihi. Dan akan datang berbagai macam cabang-cabang keilmuan kepadanya. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqtihi. Ini luar biasanya. Dia tidak punya himmah, tidak punya tujuan fokus, sesuatu yang ingin dia gapai illa talaqtihi, melainkan untuk mendapatkan ilmu.
seperti dia mencari barang yang hilang. Kalau kita kehilangan barang, suatu barang yang berharga, dimanapun dia dapati, dia akan ambil. Dia cari. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Dan tidak ada kelezatan bagi jiwanya melainkan dengan memikirkan ilmu. Bagaimana cara menuntut ilmu? Bagaimana cara bisa saya belajar ini, belajar itu? Bagaimana ilmu ini bisa bermanfaat untukku? Itulah dia dapatkan kelezatan dalam menuntut ilmu. Wallahi ya ikhwah, sesungguhnya dalam belajar menuntut ilmu itu ada kelezatan. Ada kelezatan. Kalau antum belum menemukan kelezatan dalam belajar, belum menemukan kelezatan dalam menuntut ilmu, maka banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah, dan mohon kepada Allah kelezatan tersebut. Jauh lebih lezat dari antum main bola, dari ngegol top scorer 10 gol, itu jauh lebih lezat. Wa ka'anna Abu Muhammad ad-Darimi al-Hafidh lamaha hadha al-ma'na fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musamma al-musnad al-jami' bi babi fi a'zam al-ilm. Makanya Abu Muhammad ad-Darimi, seorang, ada yang kenal ad-Darimi? Siapa ad-Darimi? Sahib Sunan ad-Darimi, yang pemilik Sunan ad-Darimi. Namanya adalah Abdullah bin Abdul Rahman As-Samarqandi Al-Hafidh. Beliau menyusun suatu bab ya tentang ilmu. Namanya Kitabul Ilmi, dan ditutup Kitabul Ilmi itu dengan suatu bab tentang i'zamul ilm, pengagungan terhadap ilmu. Jadi ini pentingnya kita memiliki rasa pengagungan terhadap ilmu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadirkan perasaan tersebut? Bagaimana supaya kita merasakan keagungan ilmu? Tsumma qala Syekh hafizahullah, wa a'wanu syai'in 'ala al-wusul ila i'zami al-ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'atid ta'zimihi. Hal yang paling bisa membantu kita untuk menggapai rasa pengagungan terhadap ilmu dan penghormatan terhadap ilmu tersebut adalah dengan mengetahui prinsip-prinsip tentang pengagungan ilmu. Wahiyal usulul jami'ah, dia adalah usul pokok, prinsip dasar al-muhaqqiqatu li idhamatil ilmi fil qalb, sebagai barometer cara merealisasikan bagaimana pengagungan tersebut terhadap ilmu di dalam diri kita. Faman akhadha bima kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Barang siapa yang menggunakan kaidah-kaidah tersebut, dia bisa merasakan pengagungan, menghadirkan pengagungan dalam dirinya terhadap ilmu. Wa man dhayya'aha fali nafsihi adha'a. Barang siapa yang tidak mengambilnya, dia biarkan kaidah-kaidah ini, maka dia telah membiarkan dirinya menyia-nyiakan dirinya. Wali hawa'u ata'a, dan dia mentaati hawa nafsunya. Artinya dia jauh dari ilmu, hanya ngikut hawa nafsunya saja. Fala yalumanna in batara anhu illa nafsuh. Maka janganlah dia salahkan ketika dia gagal dalam menuntut ilmu kecuali dirinya sendiri. Jadi kaidah-kaidah ini, usul atau prinsip-prinsip ini kita pegang, kita gunakan untuk meraih bagaimana cara pengagungan terhadap ilmu.
Kalau kita tidak pakai, tidak menggunakan kaidah ini, tidak menggunakan prinsip ini, kalau kita gagal, maka jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Ya. Ada suatu, belum membawakan suatu pepatah Arab. Yadaka au kata wa fuka nafaqah. Kedua tanganmu telah mengikatnya dan mulutmu telah meniupnya. Ini suatu pepatah ya, berkaitan tentang seseorang yang dia itu membinasakan dirinya sendiri. Jadi pepatah ini ya jadi permisalannya adalah seseorang yang membawa kirbah atau wadah air yang terbuat dari kulit. Kemudian dia ikat, dia jalin, kemudian dia tiup, ya, kemudian dia jadikan pelampung untuk menyeberang sungai atau menyeberang lautan. Ya, dia jadikan pelampung. Sesuatu yang dia buat sendirilah yang dia membinasakannya. Sehingga ketika di suatu pertengahan air, wadah tersebut bocor dan kemudian dia tenggelam dalam lautan. Nah, seperti itulah ibarat kita yang ketika terjatuh dalam menuntut ilmu, gagal dalam menuntut ilmu, itu adalah perbuatan kita sendiri. Kita tidak memperhatikan, tidak menggunakan akal, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dalam melakukan ilmu, tidak menghadirkan rasa cinta terhadap ilmu, rasa keagungan terhadap ilmu, maka ketika kita gagal dalam menuntut ilmu, itu adalah atas perbuatan diri kita sendiri. Maka beliau menutup muqaddimahnya dengan ungkapan wa man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu. Ada bisa ulangi? Man la yukrimul ilma la yukrimuhu al-ilmu. A'id ya Bima. A'id. Nah. Ya, san barakallahu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang berilmu itu derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tetapi karena kita tidak memuliakan ilmu tersebut tidak akan memuliakan kita. Makanya ya ikhwah, di antara bentuk pemuliaan terhadap ilmu banyak sekali. Contohnya adalah adab antum terhadap kitab, terhadap mushaf. Coba lihat keadaan kitab-kitab antum yang berserakan di pinggir masjid, di jendela kelas, yang sampulnya entah kemana, yang kadang terjatuh di lantai, bahkan ada yang dibuang di kotak sampah. Bagaimana ilmu akan memuliakan antum? Maka banyak sekali kita harus banyak belajar tentang bagaimana cara memanfaatkan ilmu. Nanti ada pembahasan tentang itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita langsung masuk ke maqid al-awwal, prinsip yang pertama. Tadi masih muqaddimah ya, muqaddimah aja setengah jam. Ada sekitar 20 prinsip cara melakukan ilmu. Yang pertama, al-maqid al-awwal tathiru wi'a'il ilmi, adalah dengan cara membersihkan wadah ilmu, mensucikan wadah ilmu.
Sesuatu yang berharga pasti ada tempat. Diletakkan pada suatu wadah. Kayak uang ditaruh di dompet, emas taruh di brankas. Sesuatu yang berharga pasti ada tempatnya. Nah, ini adalah tempat ilmu. Kira-kira di mana tempat ilmu? Wadah ilmu itu di mana? Kita belajar untuk ilmu, ya, di halaqah, di majelis, di kelas. Di mana kita meletakkan, menyimpan ilmu itu? Di mana? Wadah ilmunya di mana? Ayo, nah nggak tahu nih di mana ini. Jangan-jangan nggak disimpan ilmunya, nggak dibawa. Di mana, Bim? Masya Allah, barakallahu fiik. Wi'a'ul ilm al-qalb, hati ya. Wadah ilmu adalah hati. Wa huwal qalbu. Syekh mengatakan wadah ilmu adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Semakin bersih hati tersebut, maka ilmu itu akan mudah masuk. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu. Semakin bersih, semakin siap wadah tersebut untuk menerima ilmu, ya. Wa zadat qabiliyatuhu lil ilmi. Ini pernah anak kasih analogi kepada kelas MTW 1 dulu, ya. Ingat enggak MTW 1 Salman, ingat enggak? Kita itu ingin minum air bersih. Ingat ya? Apa Malik? Gimana? Kita mau minum ambil bersih ke keran. Tinggal buka keran, tinggal ambil. Apakah antum mau minum air keran tersebut yang bersih dengan wadah yang antum temukan di comberan? Kotor, belum dicuci, belum bersih. Antum isikan dengan air keran yang bersih tadi, antum minum. Siapa yang mau minum? Ada enggak? Lah, nggak ada yang mau minum. Kenapa? Secara logika, wadahnya kotor. Lah, Anda bilang kan airnya jernih, airnya bersih. Coba, air yang keluar dari keran yang sudah baru dibersihkan tadi oleh Mas Arif, ya. Jazakallahu khairan. Udah dibersihkan, udah bersih ya Mas Arif, ya. Bersih, pasti insya Allah bersih. Udah difilter, bersih airnya. Anak kasih wadah, anak ambil wadah dari temu di comberan atau di selokan, anak isi air, anak kasih temu. Mau nggak minumnya? Enggak. Kenapa? Airnya kok wadahnya kotor, tapi airnya bersih. Yang percuma, walaupun airnya bersih, wadahnya kotor. Siapa yang mau minum? Begitulah ilmu, ya. Ilmu itu bersih. Ilmu itu bersih, suci. Tetapi ketika hati kita masih kotor, belum dibersihkan, bagaimana ilmu tersebut mau atau bisa bermanfaat? Ya, analogi lain. Antum ingin mendapatkan hadiah atau makanan yang enak. Misalnya apa makanan enak? Hah? Apa makanan enak menurut versi antum apa? Steak. Pernah makan steak belum? Wagyu, A5. Atau apapun itu, makanan enak. Ada pengumuman dari Ustaz Jupri. Bagi para santri, silakan membawa wadah masing-masing untuk menerima makanan yang sudah disiapkan di depan kantor. Apakah antum akan membawa piring yang kotor? Yang antum temukan masih bergeletakan di lapangan, atau antum cuci dulu kalau kotor, dilap-lap dulu, cari wadah yang bagus, ya kan? Kita mempersiapkan wadah terbaik untuk sesuatu yang terbaik. Bagaimana mungkin kita ingin belajar, mendapatkan ilmu, tapi kita belum membersihkan hati, belum membersihkan wadahnya.
Faman arada hiyadatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Makanya Syekh di sini menyebutkan, barang siapa yang ingin meraih ilmu, menggapai ilmu, saya lagi ya, ilmu yang bermanfaat, falyuzayyin batinahu, hendaklah dia hiasi hatinya, batinnya, dalam dirinya, wa yutahhiru qalbahu, dan dia bersihkan, sucikan dari najasa, berbagai macam najis, kotoran. Dan beliau mengucapkan suatu ungkapan yang sangat indah. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa liqalbin nadhif. Al ilmu jauharun latifun la yasluhu illa liqalbin nadhif. Ilmu adalah suatu permata yang indah, yang tidak layak ditempatkan kecuali pada hati yang bersih. Makanya tadi ketika kita sudah belajar, banyak belajar, kok belum efek dalam diri kita, belum ada rasa lezat dalam belajar, belum terasa manfaatnya untuk diri kita sendiri, apalagi orang lain. Jangan-jangan ilmu tersebut belum masuk ke dalam hati kita karena wadahnya tersebut masih kotor. Bagaimana cara membersihkan hati? Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Bersihnya hati itu ditinjau dari dua hal yang utama. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat wal akhar taharatuhu min najasati syahawat. Pertama, dia bersih dari najis atau kotoran syubhat. Yang kedua, bersih dari syahwat. Dan ini adalah penyakit hati. Ya, najasa ini adalah kotoran hati, adalah disebut juga dengan penyakit hati. Baik, di sini juga beliau menyebutkan suatu perumpamaan. Ya, Syekh Al-Utsaimin memberikan suatu perumpamaan. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislika ila wasaqi thawbika. Kalau engkau merasa malu terhadap pandangan manusia, pandangan makhluk sesama makhluk sepertimu, dilihat orang lah ibaratnya. Ila wasaqi thawbika. Antum pakai bajunya kotor, misalnya baju yang jatuh dari jemuran. Ini banyak nih santri baju jatuh dari jemuran, langsung dipakai. Malu nggak? Hah? Malu atau pede ya? Malu pasti. Malu kita. Fastahi min nazarillahi ila qalbika. Dalam. Kalimat ini sangat dalam. Maka malulah dari pandangan Allah, penglihatan Allah terhadap hatimu. Kita nggak bisa lihat hati teman-teman kita, nggak bisa lihat bersih atau enggak, tapi Allah itu melihat. Wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khataya. Di dalam hati itu ada rasa dendam, hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ada dosa-dosa dalam hati kita. Kalla bal rana ala qulubihim. Maka ada dosa-dosa dalam hati kita. Wa khataya, kesalahan-kesalahan. Makanya ada satu hadis yang menunjukkan pentingnya kita memperhatikan keadaan hati. Dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala wa amwalikum
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat kepada rupa antum, harta antum. Antum mau ganteng, mau besar badannya, mau kecil, mau tinggi, antum mau kaya sebanyak apapun harta, Allah tidak melihat itu. Tapi Allah melihat adalah hati-hati dan amal kalian. Kemudian beliau melanjutkan, wa man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla. Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu akan menempati atau datang ilmu tersebut. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu war. Barang siapa yang belum membersihkan najis atau kotoran dari hatinya, ilmu tersebut akan wada'ah, akan meninggalkan perpisahan, berpisah darinya, wartahal, kemudian pergi. Jadi ilmu tersebut tidak akan menetap di hati tersebut karena hati tersebut masih. Qala Sahal ibnu Abdullah, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Sulit bagi ilmu untuk masuk ke dalam hati ketika di sana masih ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum jangan merasa kesal, putus asa ketika kok tidak paham-paham, kok susah ngapal. Jangan-jangan hati kita masih kotor sehingga ilmu tersebut sulit untuk masuk dalam hati-hati kita. Maka di antara bentuk pensucian hati tadi, kita banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka di sini sangat sedih terkadang melihat sebagian santri setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung toleh ke belakang, pergi ke tidak berzikir. Jangankan zikir pagi petang, zikir setelah sholat pun tidak mau. Bagaimana hati kita akan hidup? Padahal hidupnya hati itu ya dengan berzikir. Zikir bagi hati laksana air bagi ikan. Kalau ikan tanpa air, ikannya hidup apa? Mati. Mati. Hati yang tidak berzikir nah hati yang mati. Ya, maka kita niatkan mulai hari ini atau mulai dan seterusnya, biasakan untuk banyak berzikir kepada Allah. Maka setelah sholat itu banyak baca istighfar, astagfirullah, 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 dan zikir-zikir lainnya. Kemudian ada zikir pagi petang dan yang lain, supaya hati kita hidup, hati kita bersih, bisa disiapkan dengan baik untuk menerima ilmu. Insyaallah. Tenang sekali ya, sampai sudah entah kemana-mana ini ya. Tuh, insyaallah. Benar kan? Tenang. Allah alam bisawab. Mungkin baru hanya ini ya, baru satu prinsip yang kita pelajari pada kesempatan pada kali ini. Dan Anda harapkan untuk antum yang terutama yang tingkat atas ya, tingkat atas yang sudah bisa baca kitab, bisa bahasa Arab,
banyak-banyak membaca tentang tazkiyatun nafs, pencucian jiwa, atau membaca tentang adab-adab thalabul ilmi, tentang kesehatan hati. Hati yang sehat seperti apa, hati yang sakit seperti apa, bagaimana cara membersihkan hati, menghilangkan penyakit-penyakit hati, mengobati hati yang sakit, menghidupkan hati yang mati. Mudah-mudahan dengan antum membaca kitab-kitab tersebut akan muncul rasa butuh terhadap ilmu, pengagungan terhadap ilmu, yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Sebenarnya banyak sekali kekurangan. Pertama, ini agak dadakan sebenarnya, agak dadakan. Qadarullah wa syafa'al. Ana menggantikan, sebenarnya di sini jelas ya, mudir kita Ustaz Sa'id ya Allah taala yang seharusnya berada di sini, tapi beliau uzur. Ya, kita doakan Ustaz kita doakan guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan mengokohkan langkah-langkah mereka dalam berdakwah, yang medan dakwah itu berat. Ya, jauh lebih berat dari antum belajar. Jauh lebih berat. Makanya ketika antum merasa berat belajar, tahuilah guru-guru antum, ustaz-ustaz antum jauh lebih berat perjuangannya berdakwah, menyebarkan Islam, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kami harap ya, akan ada estafet dakwah dari antum semua, di antara antum yang akan meneruskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneruskan estafet dakwah yang diembankan kepada para dai. Mungkin sekarang antum duduk di sini mendengarkan ilmu, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang antum akan berada di sini dan menyampaikan ilmu, ya, insyaallah taala. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa naktafi bihadzal qadar. Latin bid'a kaful majlis. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum